bahwa energi sedulur papat kali mau pancer, dimana video kemarin atau video tadi itu sudah saya bocorkan karakteristik. Ini kita mau membahas sambungannya. Dan ini lebih penting bahwa doa yang sebenarnya kita berdoa adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi. Kalau yang kita hubungi adalah energi, ya kita harus berkomunikasi menggunakan energi ini dan mengetahui dengan apa dan bagaimana. Di dalam sedulur papat kali mau pancer sudah dikupas tuntas sama leluhur tanah Jawa. Kita sebagai generasi penerus dan pewarisnya ini sudah sangat bersyukur karena kupasannya itu udah sangat detail, tinggal mengikuti aja. Dimana di dalam energi sedulur papat itu ada di dalam diri kita yang namanya gelombang atau keberadaan dari energi itu. Jadi kita harus bisa memastikan diri kita itu berada di frekuensi apa. Dari awal hingga saat ini kan sudah sangat banyak sekali saya jelaskan. Nah, untuk mengetahui pastinya kita berada di frekuensi apa, ini sangat penting. Begitu juga dalam kita berdoa, atau lebih tepatnya itu dimana kita membacakan suatu bacaan, biar bacaan ini itu mempunyai getaran, mempunyai energi, dimana energi ini kita maksudkan ditujukan kemana. Gelombang inilah penentu dan terpentingnya, dimana di dalam diri kita itu banyak sekali frekuensi atau gelombang otak. Gelombang otak atau frekuensi. Jadi kita harus dengan tepat, kita harus dengan benar bahwa kita berada di frekuensi yang mana, dan gelombang energi kita itu juga berada di gelombang yang mana. Ini sangat berkaitan erat pada saat kita merapalkan satu ajian. Ini pentingnya di situ. Tidak bisa tidak, kalaupun kita mengatakan sebuah bacaan ataupun doa, tapi tidak dibarengi dengan pengertian ini, tidak didasari oleh pengertian ini, yaitu hanya sebuah bacaan aja. Dan doa itu sampai atau tidak, kadang-kadang si pemanjat juga nggak tahu doanya sampai atau tidak. Lawong saya berdoa seperti ini, meminta kepada Yang Maha Hidup, udah tinggal baca aja bacaan ini, toh katanya nyampe kok, katanya nyampe. Karena untuk memastikan kita terhubung atau tidak, nyampe atau tidak, itu kita harus memastikan frekuensi kita. Kita harus memastikan gelombang otak kita masuk ke gelombang delta atau alfa. Ini sangat penting. Dan di dalam leluhur-leluhur kita tanah Jawa
itu sudah mengupas tuntasnya, benar-benar mengupas dan secara detail, di mana leluhur kita itu mengatakan ono dek, ono sir, ono kerendek, ono karep. Itu yang dimaksud tataran frekuensinya, gelombang-gelombangnya. Di mana dek itu apa, letaknya di mana, dan kekuatannya seperti apa. Terus di situ ada sir-sir ini apa, munculnya dari mana, dan posisinya seperti apa, ininya seperti apa. Itu harus benar-benar dimengerti dan dikuasai. Bukan cuma sekedar katanya, harus benar-benar mengalaminya sendiri. Luar biasa sekali kupasan-kupasan dari leluhur-leluhur kita. Luar biasa sekali, sangat-sangat luar biasa. Kita tinggal menikmati aja, cuma tinggal mengikuti aja metode-metode. Kita nggak usah menciptakan metode baru untuk mengupasnya lagi. Kalaupun mau mengupas juga nanti tidak terlalu detail dan tidak terlalu sulit, karena hanya kembangan-kembangan kecil. Kupasan-kupasan hasil dari kita sendiri ini yang namanya peradaban spiritual. Spiritual itu ada perubahan, ada peradaban. Dalam 24 kali mau pancer itu kan ada pakem-pakem, nggak boleh ini, harus itu. Dengan adanya peradaban dan kemajuan peradaban, maka ilmu 145 pancer ini bisa dipelajari dengan mudah dan bisa dipahami oleh akal pikiran kita. Kalau dalam dulu itu kan, ini guru kita ya. Weh, gimana suhu? Kita sedang membahas tentang sedulur 4 kali mau pancer suhu. Sedulur 4 kali mau pancer itu kalau menurut Bapak ini gimana? Nggak tahu, nggak ngerti sama sekali sedulur 4 kali mau pancer. Belum paham, atau pernah dengar nggak? Pernah dengar sedulur 4 kali mau pancer. Pernah dengar tapi nggak paham. Pernah dengar tapi nggak paham. Dan juga sedulur 4 kali mau pancer itu kalau menurut Bapak sendiri ini sebenarnya apa sih? Dia berbentuk kodam atau mungkin berbentuk apa? Kalau sedulur itu temen biasanya. Kalau sedulur itu temen, ya temen. Berarti terus Ya, temen. Kalau kata-katanya sih kata orang-orang yang dulu-dulu itu, kita lahir itu bawa temen. Iya itu. kita lahir bawa temen. Iya. Jadi intinya bahwa kita itu punya saudara, temen Iya. itu saudara lah ya kan. Iya. Saudara, makanya sedulur. Iya sedulur. Sedulur, temen atau saudara yang dari lahir. Iya Iya dari kan? lahir waktu lahir. Waktu lahir. Lari-lari kalau kata bahasa orang Jawa ya. Ya, lo terus sekarang masih ada nggak dia? Oh ya nggak tahu. Nggak tahu, berarti nggak ada. Nggak tahu. Iya. Sedulur papat itu sudah berupa yitno. Yitno itu sukma. Istilah-istilah orang Jawa. Jadi kita memperdalaminya dari budaya Jawa. Ya udah lanjutkan. Jadi Bapak Muslimin ya, Bapak Muslimin. Dia dalam beribadah itu tidak mau yang namanya ketinggalan satu apa namanya, sholat ya, satu apa namanya. Ya satu apa ya? Pokoknya 5 waktu lah, satu waktu ya kan. Kalau dalam 1 kali 24 jam kan dia diwajibkan 5 waktu sholat. Di dalam kesempatan seperti ini dia masih bekerja, dia luangkan waktu untuk melakukan ibadah sholat. Ini luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Bahwa energi kita yang mendorong kita untuk beribadah itu kan sudah saya bahas juga kan. Energi yang mendorong kita, ada kekuatan kita untuk beribadah.
Itulah salah satu yang menggerakkan tubuh kita beribadah. Karena energi itu. Udah menit keberapa? Saya jalan menit 40. Masih lama. Masih 5 menitan lagi. Masih 5 menitan lagi. Buat memberikan motivasi-motivasi yang ingin mengenal sedulur papat Kalimo Pancer. Bahwa untuk berbicara ataupun kita berkomunikasi dengan energi, kita harus mengetahui atau mengenal gelombang-gelombang yang ada dalam diri kita. Gelombang-gelombang otak, frekuensi-frekuensi alam. Kita harus menyelaraskan diri kita dengan frekuensi itu. Kita harus masuk ke dalam frekuensi itu. Maka masuk ke dalam frekuensi itu, masuk ke dalam gelombang-gelombang itu sangat ditegaskan di dalam ajaran sedulur papat Kalimo Pancer oleh leluhur-leluhur kita dengan mengatakan gunakan bahasa ibu. Gunakanlah bahasa ibu dalam kita berdoa. Bahasa ibu itu apa Pak Muslimin? Bahasa ibu itu apa? Ibu, Ya, bahasa ibu. bahasanya ibu Jawa, bahasa Indonesia mama, umi. Jadi bahasa ibu kalau Jawa mama, umi, katanya ibu kalau Indonesia. Katanya itu bahasa ibu kata Pak Muslimin. Nah terus tadi, Kalau bahasa Betawi maknya oh maknya katanya, kalau Betawi maknya kata dia. Sebenarnya lebih tepatnya bahasa ibu adalah bahasa roh. Nanti biar bisa mengetahui ini sebenarnya dibahas tuntas di tahap 2. Di tahap 2 itu lebih ininya di aji gineng. Aji gineng itu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan binatang. Bagaimana kita berkomunikasi dengan angin, dengan tumbuhan, dan juga kita bisa berkomunikasi dengan alam sekitar. Itu ada dan dikupas tuntas di situ. Tapi saya tidak mengupas secara detailnya, ini hanya konsep saja bahwa ada yang namanya bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa roh. Bahasa roh adalah frekuensi atau gelombang pikiran kita menyetarakan atau menyamakan dengan frekuensi dan gelombang alam semesta. Jadi yang perlu dirubah adalah diri kita. Kita memposisikan diri di frekuensi yang mana, di gelombang apa. Itulah pentingnya menggunakan bahasa ibu. Di dalam ajaran sedulur papat Kalimo Pancer, semua rahasia itu ada di dalamnya. Rahasia kelahiran, rahasia kehidupan, dan rahasia kematian. Siapa yang bisa melewati, berenang di dalamnya atau menyelami dalamnya sedulur papat Kalimo Pancer, itu yang dinamakan seorang yang sedang laku. Seseorang yang sedang laku, di mana sudah jelas di dalam lontar-lontar ataupun buku-buku yang sudah diwariskan oleh leluhur itu mengatakan bahwa ilmu tinemu saka laku. 2 menit lagi. 2 menit lagi saya akhiri sekian. Kalau akhir itu apa? Wal taufik ya? Apa? Wabillahi taufik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini iso, jangan iso rapal yo. Ora udeng asli. Kayak kowe tok punya ora udeng ah.